Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan keadaan sehat walafiat tanpa aral suatu apapun yang merintanginya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dengan perantara adinil haq, yakni adinil Islam. Setiap pemuda adalah permata bagi bangsanya. Harapan besar untuk para pemuda agar mereka bisa menjadi pemimpin dan bisa bermanfaat di masyarakat dan menjadi tokoh di masa depan. Subhanul yauma rizalul ghad, pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Tidak lupa juga dalam kemerdekaan Indonesia, pemuda juga ikut andil dalam kemerdekaan. Dari zaman dahulu hingga sekarang, bahkan kemerdekaan Indonesia tidak luput dari jasa para pemuda. Dalam konteks kenegaraan, pemuda memiliki peran yang besar dalam kemerdekaan Indonesia. Bisa dibilang tanpa pemuda Indonesia tidak akan bisa merdeka. Seperti yang dibilang oleh Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, berikan aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Dalam perkataan beliau, betapa besarnya dan betapa pentingnya peran pemuda pada zaman itu, berjuang mempertahankan negara dan bangsanya dan tidak luput juga akan agamanya. Begitu juga dalam konteks keislaman, Nabi Muhammad SAW memberikan tempat khusus dan tempat belajar bagi para pemuda, karena Nabi Muhammad juga tahu betapa pentingnya peran pemuda pada zaman itu, karena maju dan tidaknya agama Islam itu tergantung pemudanya. Dalam pandangan Islam, pemuda yang baik adalah yang berkarakter ashabul kahfi dan beriman. Pemuda Ashabul Kahfi akan mendapatkan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keyakinan dan keimanan kita tidak akan berbuat maksiat walaupun itu tidak dilihat siapapun, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter pemuda yang baik menurut Islam yang selanjutnya adalah memiliki pribadi yang positif. Artinya kita ingin selalu menjadi yang terbaik dan menjadi baik dari hari ke hari. Sebagai pemuda yang baik, kita harus memiliki sikap yang konsisten, sedikit demi sedikit tapi tetap istiqomah daripada langsung banyak tapi musiman. Selanjutnya adalah sifat aktif dan produktif, karena sikap positif saja akan menyelamatkan diri sendiri, karena Islam diajarkan untuk mengajak umatnya untuk kebaikan. Sudah banyak dakwah-dakwah yang kaku sehingga ditinggalkan oleh para pemuda. Jadi setidaknya kita harus menyisipkan hal-hal yang fresh dan humoris, karena hal-hal yang fresh dan humoris itu bisa ditangkap oleh semua golongan, bahkan pemuda. Sedangkan dalam Islam kita diajarkan untuk mengajak kepada kebaikan. Kemudian pemuda juga harus kreatif dan kolaboratif dalam mengajak dalam kebaikan. Sudah banyak dakwah yang kaku sehingga ditinggalkan oleh para pemuda. Maka dari itu kita dituntut untuk kreatif, misalnya menyertakan humor dalam dakwah, karena bahasa humor bisa diterima di semua kalangan. Yang berikutnya adalah solutif. Kita harus memberikan solusi, bukan hanya menghakimi. Hukum juga harus ditegakkan, tapi harus sesuai dengan kondisi. Generasi muda tidak suka digurui, tapi sukanya dirangkul. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganggap pemuda sebagai sahabatnya. Kemudian yang terakhir, pemuda harus memiliki wibawa. Bagaimana pemuda harus menjaga wibawanya, menjaga sikapnya dan memberikan contoh
kepada yang lebih kecil dan menghormati kepada yang lebih besar. Disitulah wibawanya akan terbentuk. Dan kita bagi para pemuda jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keilmuan dan ketakwaan kita. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lancar sehingga kita dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat serta membanggakan nusa bangsa serta agama. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.